sahabat Kuko TV, hari ini saya menemui Bapak Nyoman Relana. Bagi saya, beliau adalah pahlawan lingkungan. Karena apa? Karena jarang mereka yang berpendidikan tinggi sampai strata 2 atau S2 melakoni pekerjaan sebagai pemulung. Di belakang saya ini ada tumpukan sampah plastik. Yang ingin kami bicarakan dengan Bapak Nyoman Relana adalah kenapa Pak Nyoman Relana menurunkan gengsinya, punya ilmu yang tinggi, tapi memilih bekerja atau mengisi waktunya sebagai pemulung. Pak Nyoman, sejak kapan Pak Nyoman melakukan pekerjaan memungut sampah plastik ini, Pak Nyoman? Tiang mulai praktik langsung, artinya memungut utamanya sampah plastik yang dihasilkan oleh masyarakat kita di sini, terutama di Petigo dan sekitarnya, itu sekitar mulai tahun 2015 Tiang sudah mulai berkecimpung atau terjun langsung ya sebagai praktisi atau di bidang lingkungan. Dalam hal ini adalah mengolah plastik. Ya mungkin kalau bahasa kerennya orang bilang mulung plastik lah, kenten diki mulung plastik. Nah seperti itu kan, dari ya udah hampir mungkin 5 tahun yang lalu ya, karena pada saat 5 tahun yang lalu itu saya sudah pulang atau ada waktu pulang dari yang sebelumnya saya diberi kesempatan oleh Hidayat Yang Dewasa untuk mengais rezeki atau mendapatkan rezeki di luar Bali. Itu terakhir saya di Pekanbaru, sebelumnya saya pernah di Surabaya, dan sebelumnya saya pernah di Batam. Saya bekerja di PT Surveyor Indonesia, sebuah BUMN yang bergerak di bidang inspection dan survei. Nah, nikah. Oh, itu latar belakang pekerjaan Bapak ya? Pekerjaan sebelum pulang ke Bali. Sebelum Tiang memutuskan untuk... Ya, itu bergerak di bidang apa, Pak? Di bidang inspection dan survei, tetapi ada itu sebagai core bisnis, tetapi juga ada bisnis lain dari perusahaan itu berupa konsultasi. Ya, konsultasi itu untuk sistem manajemen mutu lingkungan, atau yang mungkin masyarakat luas itu dikenal dengan ISO. Internasional. Pak Nyoman ini konsultan ISO. Iya, konsultan sistem manajemen ISO itu untuk mutu lingkungan dan K3. Jadi kalau mutu itu adalah ISO 9000, ya, kalau lingkungan itu adalah ISO 14001, dan kalau K3 sekarang itu adalah ISO 45001. Itu pengganti OSAS yang International Agreements, belum ISO kan. 2018 keluar ISO yang baru. Nah itu sedikit. Nah, dari latar belakang itulah saya sering bersentuhan dengan lingkungan atau orang-orang yang berkecimpung di dalam lingkungan, atau perusahaan-perusahaan yang akan menerapkan lingkungan. Ini kan dari ini pekerjaannya. Tahun 2010 Tiang memutuskan untuk resign. Dari sono nyaman, walaupun sekarang tidak nyaman juga akhirnya. Artinya dari sono nyaman, di mana saya dulu olah gajian, dan posisi saya pun sudah sebenarnya lumayan tinggi di konsultan. Kalau nggak salah saya sudah level nomor 3 dari atas, atau mungkin sudah mencapai nomor 2 dari jenjang kefungsionalannya. Tetapi saya memutuskan atas persetujuan orang rumah waktu ini untuk mandiri keluar dari Surveyor. Saya berusaha sendiri. Artinya biasanya orang mengejar karir, tapi Pak hanya menapaki tangga lagi 2 tangga saja, Pak justru memilih resign. Memilih mundur. Apa yang terbayang saat itu, Pak, saat memutuskan untuk mundur itu? Tiang ingin menjadi seorang profesionalisme di konsultan sistem manajemen. Waktu ini seperti ini Tiang, kenapa Tiang keluar dari sono nyaman itu? Karena tadi kalau Tiang sekarang masih di SI, di Surveyor di perusahaan, mungkin Tiang kalau untuk hidup bulanan mungkin tidak masalah, Artinya cukup
dengan pola hidup sederhana nih seperti ini kan. Nah, hanya tiang memutuskan yang ingin ini berkarir dan ingin juga menguji ketahanan mental, bagaimana rasanya mencari duit sendiri. Pak Nyoman tahun 2010 resign. Setelah itu pulang ke Bali, apa yang Pak kerjakan? Belum pulang ke Bali. Oh, belum pulang ke Bali. Tiang masih di Pekanbaru karena masih ada proyek yang dipercaya oleh klien-klien Tiang yang sebelumnya. Artinya bekerja bekerja sendiri berarti. Sendiri independen atau profesional freelance. Freelance ya. Tapi Tiang waktu kerja di Surveyor itu kan di Surveyor Indonesia AS itu kan sudah punya klien. Ya. Mungkin klien Tiang yang puas atau gini dengan pelayanan Tiang sebagai konsultan, dia akan masih menghubungi. Masih menghubungi Tiang untuk diperlukan jasanya. Aja menghubungi secara pribadi dia, bukan lewat perusahaan lagi. Dan tentu notabene-nya mungkin secara gini mungkin biayanya lebih kecil dan gitu kan. Hasilnya sama tapi biaya lebih kecil kan, tentu orang kan itu mencari yang lebih kecil kan. Sampai akhirnya Tiang 2016-an baru pulang. 2016. Secara resmi pindah administrasi kependudukan 2016. Tetapi Tiang punya istri dan anak pulang dumunan 2012. Karena niki emen Tiang ten sareng nyarengin Jumaah. Kalau udah di Bali kan aksesnya lebih cepat kan, nanti lebih cepat di ngoyong pamina di Dalung, di Badung ada dia, ada apa-apa Jumaah cepat. Baik itu upacara, baik itu masih mukramo dan lain-lain. Tiang putuskan oke, pulang. Nah, karena Tiang masih ada pekerjaan Riko dan potensinya masih ada, Tiang tinggal sendirian di Pekanbaru kos, tapi setiap 6 bulan sekali Tiang pulang. Ini pokoknya ada kesempatan Tiang pulang. Singkat cerita sampai akhirnya betul-betul menetap di Bali. Apa yang terpikir setelah ada di rumah? Tiang di Bali karena Tiang kan independen konsultan, jadi Tiang cuma home base saja di Bali. Jadi Tiang bisa melakukan pekerjaan di mana saja, tapi home base Tiang di Bali, gitu. Baik itu di Rikiring Petigo dan Jumaah Petigo di terutama dengan home base-nya aja. Tapi pekerjaan Tiang yang utama tetap ring konsultan. Tetap ring konsultan. Nah, karena niki ada, kalau yang Riko kan banyak kendala Riko yang di Pekanbaru kalau Tiang melakukan itu. Tapi kalau di rumah seperti yang tadi Tiang obrolin sebelumnya sama Pak Madi Niko, di sela-sela Tiang off schedule, off consultation schedule, apa yang Tiang harus lakukan? Apa yang Pak kerjakan? Apa yang harus Tiang lakukan kan gitu kan? Seperti tadi Tiang sawah dan medwe. Latar belakang memang petani, tapi ke pertanian tidak pernah. Kan gitu. Kalau dipaksakan belajar bisa, sesuatu itu bisa kita pelajari, itu ininya prinsipnya seperti ini. Cuma nah karena Tiang punya latar belakang di lingkungan, pendidikan S2 Tiang juga ilmu lingkungan, waktu di Pekanbaru di Unri Dumung gitu kan. Tiang lihat juga potensi sampah anorganik itu makin banyak. Bukan nanti ada iming-iming, Tiang tidak pernah beriming-iming, wah banyak saya harus kaya dari ini, enggak. Banyak orang kaya karena ini gitu. Ini memang pekerjaan kotor tapi hasilnya bagus dan banyak orang kaya seperti ini. Tiang nggak pernah berpikir seperti itu. Yang Tiang pikirkan bagaimana niki bisa mengurangi beban lingkungan. Plastik ini mengurangi beban lingkungan. Nah, salah satunya itu adalah harus didaur ulang. Nah, daur ulang. Kalau memang didaur sama alam seperti yang bilang tadi, ini kalau dibuang ke sungai atau ke laut atau ke tanah itu bisa didaur ulang oleh tanah, biodegradable namanya, tapi butuh waktu yang tidak sedikit. Ini tahun ya Pak? Kalau plastik model niki kalau berdasarkan penelitian itu antara 70 sampai 1 abad baru habis. Makanya Tiang sering memberikan, kalau menghasilkan training itu, kalau ini kita tanam sekarang saya gituin, mungkin duluan kita yang hancur daripada ini. Kita udah umur 50-an mungkin ya, syukur-syukur dikasih waktu lama oleh Tuhan mengabdi di dunia ini. Kalau ini mungkin kita yang duluan gitu. Rata-rata orang Indonesia kan 75 tuh, genter kan ngomong. Mungkin kita yang duluan kembali ke Paco Mahabuto. Nah, Niko, akhirnya Tiang bergerak memiliki. Nah, akhirnya Tiang pesen, Tiang cari di YouTube. Ini yang mesin ini mesin pencacah plastik yang kira-kira
ini kemampuannya tuh kapasitasnya mencukupi. Di samping itu juga uangnya terutama itu kan modalnya terjangkau gitu kan, tapi ada. Nah, Niko rencananya seperti ini. Nah, Niko. Yeah. Sudah jalan Pak mesin pencacahnya? Pernah jalan, pertama kali jalan, ya, tiang cacah sama teman-teman di sini. Anak-anak waktu itu kok ramai sekali. Anak-anak SD ngelihat ngebantuin, wah ramai pokoknya ini ramai Riki Demen. Nah, kebetulan waktu Niko setelah Niki ini menjelang galung nyepi, tiang sponsorin anak-anak iki. Nik Riki ring Banjar tiang ya. Itu tiang beliin baju. Tiang beliin baju untuk para ogoh-ogoh. Tiang wajibkan waktu Niko dia setiap hari ngumpulin botol plastik, botolnya bukan Nikinya, botolnya yang kayak Niki, 2. Nah, jadi setiap hari tiang dapat mungkin sekitar 100 botol. Mau dia karena tiang kasih baju. Nah, kasih baju waktu Niko. Jadi seolah-olah dia beli tukar dengan botol waktu itu kayak. Dan itu berhasil. Waktu Niko berhasil, tapi habis Niko kan tidak continue programnya, tapi ya anak-anak tahu sendirilah, anak-anak tahu sendirilah. Dulu ikut ya gini, membersihkan nyacah, gitu, ngeplokin, membersihkan sesuai dengan karakteristik yang ajarin. Ya tiang tetap kasih uang jajan lah, gitu, sambil dia gini, untuk maunya kan menumbuhkan kepedulian lingkungan. Nah, mungkin udah lebih banyak kepedulian terhadap wifi aja dia. Sampai sekarang gimana Pak kelanjutan mesin cacahnya Pak? Untuk sementara mungkin historisnya ini tiang op kandumun karena ini seadanya nanti tiang ada ini. Kalau ada mau tiang terus terang aja nih, kalau ada pihak yang mau mengoperasikan tiang kasih. Tiang mungkin cukup segini aja dumun kan, dan silanya sampai di sini aja dumun karena niki abis niki banyak proses malih niki. Apa saja Pak? Abis niki dicuci dumun, atau kalau nggak dicuci niki langsung masuk dicacah. Abis niko dicuci dengan rinso atau dengan ini, abis niko dicuci dengan air dibersihkan, abis niko dijemur sampai kering, baru niko dikampilin gitu. Jadi ada proses lagi sehingga nanti kalau tiang operasi kan dengan volume yang tidak mencukupi niki, atau istilahnya volume produksinya tidak mencukupi, mungkin secara ekonomiknya tiang rugi gitu. Ya walaupun tiang tidak anu banget berorientasi ke keuntungan banget, tapi ya tiang juga mikirkan tiang punya motor niki untuk mungkin belikan bensin, mungkin tiang punya memi yang ini tiang kasih upah kayak seperti ini kok. Akhirnya tiang cukup kan sampai pembersihan niki aja, pemilahan dan pembersihan niki yang seperti Niko itu Niko sudah siap untuk dikirim diambil. Nah, kebetulan yang ngambil adik kelas waktu di SMA 1 Tabanan, yang dia menjadi pengepul di Tabanan. Kalau sudah ada kira-kira sepikap, mungkin ada sekitar 50 kampil gitu kan, kampil yang kecil-kecil niki yang itu tiang telepon. Gitu. Nah, dan harganya pun fluktuatif. Nah, untuk mungkin harganya niki anjlok. Ya, berapa Pak? Ini sekitar Niko apa capat? 3.000 per kilogram. Kalau dulu sampai 10.000. Dan sekitar 5. Kemana saja jalur kerja Bapak nih ngambil sampah ini? Tiang cloudnya sampai di Margo, sampai di fitness center itu, kebetulan dari Payangan. Kebetulan tiang ini ditunjukin sama ini Pak Dika Wastanika, yang salah satu kader partai Riki, nunjukin Rika tiang mereka, dan dia mau tiang ambil. Kalau dia tidak mau, tiang tukar dengan, karena tiang cash and carry, dan dia tukar dengan barang tiang dengan uang langsung. Mendados tiang ambil tenten. Di Margo terus terang tiang durung door to door. Jadi di Margo itu cuma tiang poleh 2, di fitness center yang di Kuom Nike, sama Sate Langun yang di Banjar Tengah, Dauh SD Nike. Nike kan. Nah, ngajanang di Apuan. Di Apuan wenten 2 pengumpul plastik Nike yang dia sebagai tukang bersih di Kalangan Tajen. Kalangan Tajen Nike. Terus sama ya medagang Rike. Hanya habis Tajen mungkin dia mungut plastik,
3 minggu sekali kalau tajannya bagus, rame, orang bilang bagus, niko tiang ampun kira-kira dapat 10 kampil. 10 kampil. Kalau 10 kampil per kampil berapa Pak gini? Oh, ganti. Kita kan tiang harus timbang dumun. Oh, harus timbang. Nah, rata-rata per kilo berapa Pak ganti? Untuk mangkin ya paling mahal maksimum tiang bani GCU. Ya. Bani tiang ngambil GCU dengan harga jual 3.000 nih ke tiang bani karena tiang itu bukan bisnis oriented banget gitu. Yang penting emen tiang ajak tiang Riki bang tiang yang belin es gitu. Niki wenten bensin. Ya. Di jalan mungkin beli godoh. Apa sebenarnya target Bapak dengan melakukan pekerjaan memulung sampah plastik ini Pak? Ya, motivasi tiang ingin mengurangi beban lingkungan, terutama di desa tiang di Mundik Petigo, karena mungkin tiang sebagai balas budi desa Petigo terhadap tiang, dan itu ini yang bisa tiang lakukan walaupun mungkin small action atau tindakan yang kecil banget, ya, di dalam proses niki, ya, tiang tidak pernah merasa menurunkan gengsi. Tidak pernah menurunkan derajat. Ini adalah pekerjaan yang biasa-biasa saja. Yang siapapun kalau ada kemauan, ada niat dan mau bertindak, bisa melakukan hal seperti itu. Jadi tidak pernah memandang apa pangkat, derajat atau status sosialnya. Cuma dia ada nggak kemauan. Nah, minimal sekarang untuk masyarakat yang kalaupun masyarakat tidak semua akan mungkin terjun seperti niki. Tiang berharap nanti masyarakat kita sudah mulai meningkatkan awareness atau kesadaran mengenai pengelolaan lingkungan, pengolahan sampah plastik, dan organik dan anorganik nike. Nah, mungkin cukup berperan mengumpulkan, memilah plastik di rumah tangga masing-masing. Nah, nanti kalau sudah terkumpul, hubungin tiang. Tiang sebisanya akan mengambil walaupun mungkin tidak hari ini dipanggil, aduh besok tiang ini karena mungkin tiang juga ini pasti tiang akan ambil seperti ini. Itu yang tiang harapkan dari masyarakat ikut mendukung proses ini dengan melakukan tindakan awal, first stepnya dari masyarakat, karena bagaimanapun masyarakat terutama ibu-ibu niki, ibu-ibu yang di dapur itu dia akan banyak menghasilkan sampah, dia lebih banyak ke sana sampah kita gitu kan di dapur. Itu tolong dipilah, jangan dibuang, baik itu plastik kresek atau dan lain atau yang organik. Ya, nanti kita akan diolah. Terutama nanti kalau organik kita belum ada action, mungkin nanti ke depannya sesuai dengan arahan atau istilahnya program daripada kabupaten itu akan berbasis sumber sama seperti kalau nggak salah di Klungkung dan lain-lain itu ada. Nah, itu nanti kita akan ini dan organiknya pun kita akan olah, apakah itu menjadi pupuk kompos atau mungkin menjadi maggot atau makanan ternak nih ya, yang ulet makanan ternak nih, makanan ternak ikan bisa dan lain-lain seperti ini. Itu masih banyak sebenarnya proses nanti yang bisa kita manfaatkan daripada itu. Tapi proses mana yang akan dipilih nanti kan tergantung fasiliti yang ada kan kita silahkan. Demikianlah obrolan singkat saya dengan Bapak Nyoman Relane. Semoga obrolan kami bisa mengedukasi. Semoga juga sahabat Kuku TV semuanya mulai punya kepedulian terhadap lingkungan. Minimal kita memilah sampah di rumah tangga masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa. Kuku TV, kabar dari desa.